Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Yulia Susanti, NIM 1830106018. Video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Biokonservasi dengan dosen Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri MSI. Pada video kali ini, saya Febri Yulia akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman tentang yang pertama, yaitu faktor yang menyebabkan kemiskinan pada keanekaragaman hayati, di mana faktor yang pertama yaitu hilangnya habitat asli, yang kedua fragmentasi habitat dan efek lain yang mengikutinya seperti efek tepi, tekanan penduduk, selanjutnya eksploitasi yang berlebihan, selanjutnya introduksi jenis-jenis eksotis, selanjutnya adanya pencemaran air, tanah, dan udara, selanjutnya terjadinya perubahan iklim. Adapun mekanisme kemiskinan keanekaragaman hayati, itu yang menjadi akar permasalahannya adalah kondisi masyarakat atau manusianya. Yang pertama yaitu terjadinya pertumbuhan populasi manusia, di mana pada data yang ditemukan pada 1 miliar pada tahun 1800 dan 6 miliar di akhir abad 20, dan diperkirakan akan mencapai 10 miliar pada tahun 2046. Jumlah sebanyak itu akan diperkirakan sangat mengganggu proses ekologi dan evolusi yang memerlukan area lahan yang besar untuk keberlangsungan hidupnya, misalnya gajah, badak, banteng, dan lain-lain. Selanjutnya, kelangsungan migrasi tahunan burung, karena berkurangnya luas rawa-rawa yang menjadi shelter dalam migrasi dari belahan bumi utara ke selatan atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu proteksi dan pemeliharaan lingkungan alami dalam menghadapi tekanan dari penduduk sekitar, serta masuknya jenis introduksi ke dalam kawasan konservasi. Selanjutnya, jika semua proses ini akan berkurang jika dan hanya jika jumlah populasi manusia menurun seperti yang terjadi di beberapa negara industri sekarang ini. Selanjutnya, terjadinya kemiskinan. Rusaknya lingkungan bukan hanya karena besarnya jumlah manusia, tetapi lebih disebabkan karena kemiskinan. Kemiskinan meningkatkan tekanan penduduk terhadap lahan dan mendorong penggunaan lahan yang berlebihan. Rusaknya habitat dan kepunahan jenis. Hal seperti ini banyak terjadi di negara berkembang, di mana kemiskinan memperhebat rusaknya kebutuhan suatu negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengejar ketinggalan dari negara maju, mungkin akan menghabiskan hutan yang dimiliki. Selanjutnya, kesalahan persepsi dan skala waktu. Kemunduran kualitas lingkungan sering tidak terasa karena pemerintah sering bereaksi cepat terhadap masalah-masalah yang instan yang tidak menyelesaikan keseluruhan permasalahan. Gejala memperlihatkan bahwa kebijaksanaan yang menghasilkan hasil dan keuntungan yang segera dapat dilihat yang disukai. Masalahnya, keuntungan program konservasi baru dapat dilihat dan dirasakan setelah puluhan tahun berlalu. Perbedaan dalam skala waktu antara proyek perkembangan ekonomi dan proyek konservasi seringkali menimbulkan konflik. Selanjutnya, transisi budaya. Kerusakan yang terbesar pada lingkungan akan terjadi apabila sekelompok masyarakat mendiami daerah yang baru, membuka
kawasan alam, kerusakan yang lebih besar terjadi dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berada di sana sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat baru ini seringkali dalam fase pertanian tradisional yang baru mengenal ekonomi pasar, dan pada fase ini perhatian terhadap lingkungan alam sangat rendah. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Terdapat banyak sebab yang mengakibatkan tidak mampunya suatu pemerintah melaksanakan aturan yang telah dikeluarkan, terutama aturan yang mengharuskan dilakukannya pengorbanan kepentingan pihak tertentu. Selanjutnya, ekonomi. Kerusakan lingkungan dan erosi keanekaragaman hayati sering kali dimulai dengan diperkenalkan sistem ekonomi pasar yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan barang-barang modern yang justru semakin mempercepat kerusakan lingkungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Mohon tonton video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.